Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Farisma Agustin dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam 45 Bekasi. Sebelumnya, tujuan dari video ini untuk memenuhi tugas UTS saya, yaitu mata kuliah Komunikasi Pemerintahan dengan judul Definisi Komunikasi dan Elemen Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi komunikasi, komunikasi menurut para ahli, macam-macam komunikasi, proses komunikasi, tujuan komunikasi, dan fungsi dari komunikasi. Definisi komunikasi. Komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin, yaitu communis, yang artinya sama. Secara sederhana, komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pernyataan antar manusia mengenai isi pikiran dan perasaannya. Komunikasi menurut para ahli. Menurut James, komunikasi yaitu suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan juga informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Menurut Reddy, komunikasi yaitu sebuah arus sistem yang melekat serta kinerja antar bagian-bagian organisasi yang mengeluarkan suatu keharmonisan. Menurut Hoben, definisi komunikasi yaitu suatu proses transfer pemikiran maupun ide dan gagasan yang ditukarkan secara lisan. William Alby, menurutnya komunikasi itu sebuah rangkaian tahapan transfer kata yang memiliki makna yang dilakukan oleh antar individu ataupun lebih. Anderson, menurutnya komunikasi itu sebuah rangkaian langkah serah terima maksud yang terjadi dengan dinamis serta konstan, berubah sesuai dengan kondisi yang berlaku. Aristoteles, menurutnya definisi komunikasi yaitu usaha yang berfungsi sebagai alat warga masyarakat dalam berperan serta dalam demokrasi. Jenis-jenis komunikasi. Pertama, komunikasi berdasarkan cara penyampaian. Kedua, komunikasi berdasarkan maksud. Ketiga, komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Keempat, komunikasi berdasarkan aliran informasi. Yang pertama, komunikasi berdasarkan cara penyampaian. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Komunikasi lisan itu komunikasi yang terjadi secara langsung. Nah, komunikasi lisan ini ada yang dengan jarak dan ada yang tanpa jarak. Untuk komunikasi yang tanpa jarak itu contohnya seperti orang yang sedang melakukan komunikasi dengan teleponan atau video call. Nah, untuk komunikasi lisan yang tanpa jarak itu contohnya seperti diskusi ataupun wawancara. Nah, komunikasi tertulis itu sebuah bentuk komunikasi yang dilakukan melalui tulisan. Contohnya mengirim pesan via email, WhatsApp, BBM, atau juga ada yang mengirim pesan melalui media surat menyurat. Komunikasi berdasarkan maksud.
Komunikasi dapat juga dibedakan berdasarkan maksud dari komunikator tersebut. Kemauan dari komunikator adalah faktor utama dalam proses penyampaian pesan. Contohnya seperti pidato, pemberian saran atau kritik, ceramah, dan juga wawancara. Komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Di sini ada dua, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal adalah jenis interaksi yang berada dalam batas ruang lingkup organisasi, di mana interaksi hanya terjadi antar individu di dalam organisasi itu saja. Nah, sini ada dua, yaitu komunikasi vertikal dan horizontal. Komunikasi vertikal itu contohnya seperti perintah dari seorang atasan kepada bawahan. Nah, untuk komunikasi horizontal itu seperti diskusinya seseorang yang sama, rata, atau sejajar. Nah, yang kedua ada komunikasi eksternal. Jenis komunikasi yang dilakukan sebuah organisasi kepada publik. Contohnya seperti pameran, publikasi, jumpa pers, atau bakti sosial. Komunikasi berdasarkan aliran informasi. Sini ada 4 macam, yaitu komunikasi satu arah, komunikasi dua arah, komunikasi ke atas, dan komunikasi ke samping. Komunikasi satu arah, yaitu komunikasi yang datang dari satu pihak, misalnya guru dan murid. Komunikasi dua arah, komunikasi yang sifatnya dua arah, di mana dua individu yang saling memberikan pesan dan feedback dengan satu sama yang lain. Komunikasi ke atas, komunikasi yang berasal dari bawah ke atas. Misalnya sebuah informasi yang disampaikan bawahan kepada atasan atau bosnya. Komunikasi ke samping yaitu komunikasi yang tercipta karena adanya kesamaan kedudukan atau komunikasi antara dua individu yang posisinya sejajar, contohnya seperti sebuah diskusi. Proses komunikasi. Sini ada komunikator ke pesan, medium penerima umpan balik. Jadi si komunikator itu adalah seseorang. Nah, komunikator itu melakukan atau menyampaikan sebuah pesan yang diberikan kepada penerima. Nah, si penerima itu memberikan umpan balik kepada komunikator dengan beberapa reaksi. Penjelasannya, komunikator adalah seseorang atau sekelompok orang yang berinisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan atau komunikasi. Jadi, komunikator itu pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan dalam sebuah proses berkomunikasi. Seorang komunikator tidak hanya memiliki peran dalam menyampaikan pesan kepada penerima pesan, namun juga memberikan respon dan juga tanggapan serta menjawab pertanyaan dan masukan yang telah disampaikan oleh penerima dan juga publik. Kedua, pesan. Pemberitahuan yang berisikan kata maupun komunikasi secara lisan maupun tertulis yang dikirimkan dari satu orang ke orang lainnya. Nah, pesan ini merupakan inti dari setiap komunikasi yang terjalin yang telah diberikan oleh si komunikator. Pesan apa sih yang ingin disampaikan oleh si komunikator? Nah, pesan itu ada dua, yaitu pesan verbal dan pesan non-verbal. Pesan verbal adalah jenis pesan yang cara penyampaiannya menggunakan sebuah kata-kata atau diucapkan dan dapat dipahami oleh pendengarnya atau penerima pesan berdasarkan dengan apa yang didengarkan oleh si penerima pesan. Kedua, pesan non-verbal, yaitu jenis pesan yang cara penyampaiannya tidak menggunakan kata-kata atau tidak diucapkan. Nah, cara penyampaiannya ini melainkan dengan sebuah gerak-gerik mimik wajah atau ekspresi dari muka si pengirim pesan.
Penerima, pihak yang memperoleh pesan atau stimulus yang dikirimkan oleh sumber. Pesan atau stimulus yang telah diterima tersebut dapat terdiri dari beraneka ragam bentuk seperti kata-kata, tulisan, gerak-gerik, mimik muka, ekspresi wajah, sentuhan, aroma, serta perbuatan bahkan tingkah laku lawan bicara. Nah, peran penerima itu mencerna dan menanggapi pesan. Penerima itu ada dua macam, yaitu aktif dan pasif. Penerima pasif itu orang yang hanya menerima pesan yang datang kepadanya tanpa memberikan tanggapan atau umpan balik, atau bisa dikatakan tidak merespon. Penerima aktif, seseorang yang menerima pesan yang datang kepadanya dan juga memberikan tanggapan atau feedback secara aktif berkelanjutan kepada si pengirim. Jadi penerima aktif ini orang yang merespon. Nah, untuk penerima si pasif ini orang yang tidak merespon. Yang keempat, umpan balik atau feedback. Isyarat atau tanggapan yang berisi kesan dari penerima pesan dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Tanpa adanya feedback, seorang pengirim pesan tidak tahu akan dampak pesannya terhadap si penerima pesan. Feedback juga bermanfaat untuk memberikan informasi, saran yang menjadi bahan pertimbangan dan membantu untuk menumbuhkan keterbukaan dalam situasi berkomunikasi. Fungsi komunikasi: menyampaikan pikiran atau perasaan, tidak terasing atau terisolasi dari lingkungan, mengajarkan atau memberitahukan sesuatu, mengetahui atau mempelajari dari peristiwa di lingkungan, mengenal diri sendiri, memperoleh hiburan atau menghibur orang lain, mengurangi atau menghilangkan perasaan tegang, mengisi waktu luang, menambah pengetahuan dan merubah sikap serta perilaku kebiasaan, dan yang terakhir, membujuk atau memaksa orang lain agar berpendapat, bersikap, atau berperilaku sebagaimana dengan yang diharapkan. Tujuan komunikasi: agar komunikator dimengerti komunikan. Tujuannya untuk memastikan informasi atau pesan dari komunikator atau si pengirim pesan dapat dimengerti oleh si komunikan, si penerima pesan. Jadi komunikator itu orang yang memberikan pesan dan komunikan adalah orang yang menerima pesan. Yang kedua, agar mengenal orang lain. Dengan adanya sebuah interaksi di dalam komunikasi, maka setiap orang dapat saling mengenali dan memahami satu sama lain. Ketiga, agar pendapat diterima oleh orang lain. Tujuannya agar ide dan gagasan yang telah terjadi pada saat berkomunikasi dapat diterima dengan baik oleh orang lain. Yang keempat, menggerakkan orang lain. Jadi ketika dalam berkomunikasi, kita akan membangun sebuah kesamaan atau persepsi dengan orang lain. Maka persepsi itu dapat menggerakkan orang lain untuk melakukan komunikasi yang telah dibangun pada sebelumnya. Sekian pembahasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.